Halo teman-teman, di video kali ini kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang relasi inverse, sifat-sifat relasi, dan relasi ekuivalen. Dengan beranggotakan 4 anggota, yaitu ada Sri Nurfauzia, Muhammad Jabar, Al-Falak, Aprilia, serta Raisa. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu relasi inverse. Relasi inverse. Apa sih yang dimaksud dengan relasi inverse itu? Pertama-tama, inverse atau inverse memiliki makna terbalik, yang artinya relasi inverse adalah kebalikan dari relasi semula. Jika suatu relasi R menghubungkan himpunan A ke himpunan B, maka relasi inverse menghubungkan himpunan B ke himpunan A secara formal. Contoh, terdapat relasi dari himpunan A yaitu 1, 2, 3 ke himpunan B yaitu 4, 5, 6. Maka R-nya 1, 4, 2, 5, 3, 6. Maka R inverse-nya menjadi 4, 1, 5, 2, 6, 3. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat relasi. 1. Reflektif. Suatu relasi dapat dikatakan memiliki sifat reflektif jika untuk setiap X anggota A di mana X, X adalah anggota dari relasi. Contoh, terdapat himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3 memiliki relasi 0,0, 1,1, 2,1, 3,2, dan 3,3. Bisa dilihat dari relasi di atas terlihat pasangan terurut X, X yaitu 0,0, 1,1, 2,2, serta 3,3. Maka dapat disimpulkan relasi tersebut memiliki sifat reflektif. Selanjutnya, sifat simetris. Suatu relasi dapat dikatakan memiliki sifat simetris jika untuk setiap X, Y anggota A, di mana jika X, Y adalah anggota R, maka Y, X juga anggota relasi tersebut. Sebagai contoh, terdapat himpunan A yaitu 1, 3, dan 7, dan terdapat relasi dari himpunan tersebut yaitu 1,3, 1,7, 3,1, 3,7, 7,1, serta 7,3. Dari relasi tersebut terdapat pasangan relasi berurut yaitu 1,3, 1,7, dan 3,7 yang merupakan anggota dari relasi, dan juga 3,1, 7,1, 7,3 yang juga merupakan anggota dari relasi tersebut. Maka disimpulkan relasi memiliki sifat simetris. Yang ketiga yaitu transitif. Suatu relasi dapat dikatakan transitif jika untuk setiap X, Y, Z anggota A, di mana jika X, Y anggota relasi dan Y, X anggota relasi, maka X, Z juga merupakan anggota relasi. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan terdapat relasi yaitu 1,2, 1,3, 2,3, maka bisa saya katakan relasi tersebut bersifat transitif dikarenakan terdapat pasangan terurut 1,2 yang merupakan anggota relasi tersebut, di mana diasumsikan bahwa 1,2 yaitu X, Y, dan pasangan terurut 2,3 merupakan anggota dari relasi tersebut, di mana diasumsikan 1,2 itu sama dengan Y, Z, dan pasangan terurut
lainnya yaitu 1,3 yang merupakan anggota dari R, di mana diasumsikan bahwa 1,3 tersebut sama dengan X, Z. Maka terbukti relasi tersebut bersifat transitif. Lalu yang keempat itu ada sifat ireflektif. Suatu relasi pada sebuah himpunan memiliki sifat ireflektif jika untuk setiap X anggota A di mana X, X ini bukan merupakan R. Nah, bisa diberikan nih sebuah himpunan, misalkan himpunan A yaitu 2,4,5 dan R adalah relasi lebih dari yang didefinisikan pada himpunan A. Maka berarti R-nya itu 4,2, 5,2 dan 5,4 karena lebih dari. Nah, dari contoh di atas itu dapat ditentukan bahwa relasi tersebut itu bersifat ireflektif karena tidak ada satupun elemen atau anggota R yang memiliki bentuk X, X. Oleh karena itu, relasi di atas itu dapat dinyatakan dengan X, X itu bukan merupakan anggota R karena bersifat ireflektif. Lalu selanjutnya sifat yang kelima itu ada antisimetris. Nah, suatu relasi pada sebuah himpunan memiliki sifat antisimetris jika untuk setiap X, Y merupakan anggota A, di mana jika X, Y itu merupakan anggota R dan Y, X itu merupakan anggota R. Hal ini hanya dipenuhi jika X itu sama dengan Y. Nah, diberikan contoh, misalkan R itu X, Y, di mana X itu kelipatan dari Y adalah relasi pada himpunan A yaitu 9, 15, dan 18. Tunjukkan bahwa R itu antisimetris. Nah, karena 9 itu kelipatan dari 9, 15 kelipatan dari 15, 18 kelipatan dari 9, dan 18 itu kelipatan dari 18, maka R-nya itu berarti 9,9, 15,15, 18,9, 18, dan 18. Nah, karena 9,9, 15,15, dan 18,18 ini X dan Y-nya itu sama, maka berarti terpenuhi. Tetapi 18,9 ini itu X dan Y-nya tidak sama. Nah, berarti di sini itu terbukti. Jadi R itu merupakan relasi antisimetri. Sifat yang terakhir yaitu komposisi. Komposisi relasi ialah relasi yang mengkomposisikan dua buah relasi atau lebih. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S bundaran R adalah relasi dari A ke C. Nah, himpunan A itu 1,2,3, himpunan B-nya 12, 14, 16, 19. Maka R-nya itu 1,12, 1,16, 2,14, 3,16, dan 3,18. Dan S-nya ini itu berarti dari himpunan B ke himpunan C yaitu 12,U, 14,S, 14,T, 16,T, dan 18,U. Maka komposisi relasi R dan S ini adalah 1,U, 1,T, 2,S, 2,T, 3,S, 3,T, dan 3,U. Oke, pembahasan ketiga yaitu membahas relasi ekuivalen, di mana relasi ekuivalen yaitu bisa dikatakan R pada himpunan A dikatakan ekuivalen jika memiliki sifat reflektif, simetrik, dan transitif. Oke, kita langsung membahas contoh. Diketahui himpunan A bernilai 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R1. Berarti untuk mencari R relasi, kita dapat himpunan A dengan himpunan A1. Nah, jadi nilai R-nya jadi 11, 12, 22, 21, dan 33. Lalu kita akan mencari sifat refleksi karena jika ingin mengetahui himpunan itu ekuivalen harus refleksi, simetri, dan transitif. Satu, refleksi atau didefinisikan seperti ini. Himpunan A yaitu di mana A sama dengan A, maka
A sama dengan A. Nah, di sini 1 bernilai 1, 1, 2, 2, dan 3, 3 itu elemen dari himpunan relasi 1. Lalu yang kedua bersifat simetris atau bisa digambarkan seperti ini. Jika A ekuivalen dengan B, maka B ekuivalen dengan A, atau A teman dari B dan B teman dari A. Jadi di sini juga dicontohkan 1,2 dan 2,1 adalah elemen dari R1, relasi 1. Yang ketiga yaitu transitif. Kita definisikan lagi seperti nilai himpunan A itu 1, nilai himpunan B itu 2, nilai himpunan C itu 1. Jadi A, B, B, C, maka akan hasil ekuivalennya A, C. Di sini tertulis 1, 1,2 berarti A, B, 2,1 yaitu B, C. Jadi nilai ekuivalennya itu A, C itu ditulis 1,1 adalah elemen dari relasi 1. Maka di sini terlihat bahwa himpunan A adalah relasi ekuivalen. Sekian materi dari kami, kurang jelasnya nanti kita bertemu di presentasi. Terima kasih.